Pengangkut terbaik dunia hendak mematikan TV dan mengakhiri malamnya. Namun ketika dia melihat berita, dia segera menelepon ambulans dan bergegas ke sana. Ternyata dia baru mengetahui kalau pengemudinya adalah teman lamanya. Namun pengemudi itu menolak untuk keluar dari mobil. Dia nampak bergumam. Frank berusaha untuk menenangkannya dan membantunya masuk ke ambulans. Namun ketika dia kembali untuk memeriksa kendaraan yang mencurigakan itu, dia menemukan seorang wanita muda bersembunyi di kursi belakang. Wanita itu nampak mengulangi frasa aneh yang sama berulang kali. Dia langsung menyadari ada sesuatu yang salah. Dia segera berlari menuju ambulans. Namun dia terlambat beberapa detik. Dengan diliputi rasa bersalah, dia menyalahkan dirinya sendiri dan mengkhawatirkan keselamatan gadis itu. Tiba-tiba dia dipukul dari belakang dan pingsan. Ketika dia membuka matanya lagi, dia terbaring di sebuah laboratorium mengenakan gelang elektronik yang sama. Sebelum dia dapat memahami situasinya, pria misterius itu masuk ke ruangan dan dengan sopan memintanya untuk menyelesaikan misi yang ditinggalkan temannya. Frank, si pengangkut itu, menolak mentah-mentah dan sebuah pistol ditekan ke dahinya. Antara berperan sebagai pahlawan dan tetap hidup, dia memilih yang terakhir. Namun, Frank memiliki satu syarat. I drive my own car. Semuanya berada di bawah kendali pria misterius itu. Dia sudah mengirim orang untuk mencuri Audi A8 milik Frank, memodifikasinya, dan memasang sistem terintegrasi kendaraan khusus. Frank akhirnya menyadari bahwa pria ini mengetahui setiap detail kehidupannya. Dia baru saja akan masuk ke mobil ketika dia menemukan gadis itu di kursi penumpang. Hal itu tentu saja melanggar prinsip profesional Frank. Pria misterius itu menghormati prinsipnya, tetapi kemudian mengarahkan pistol ke kepala gadis itu. Dia memiliki kebaikan hati Frank yang sejati. Setelah Frank duduk di kursi pengemudi, pria itu mengungkapkan rahasia gelang elektronik tersebut. Bahan peledak cair ini akan mulai mengisi daya saat dia berada lebih dari 25 kaki dari mobil. Akhirnya, pria misterius itu menyerahkan telepon kepada Frank. Dia hanya akan menerima rute untuk bagian perjalanan selanjutnya setelah mencapai setiap pos pemeriksaan. Frank tidak punya pilihan selain mematuhi. Dia mengemudi menuju tujuan pertama, Munich, Jerman. Ini adalah pertama kalinya dalam karir profesionalnya dia dimanipulasi seperti boneka. Dia memiliki banyak pertanyaan, tetapi gadis itu menolak untuk mengungkapkan informasi apapun. Saat mereka mendekati Munich, dia sengaja menyimpang dari rute untuk mengunjungi seorang teman lama. Pria misterius itu mendeteksi anomali melalui pengawasan dan mengirimkan regu pembunuh untuk memberi pelajaran kepada Frank. Sementara itu, Frank telah tiba di bengkel di pinggiran Munich. Pemiliknya adalah mantan rekan seperjuangannya dan seorang mantan ahli peledakan militer. Veteran itu segera mengenali model terbaru dari bahan peledak cair tersebut. Dia tahu kunci untuk membuka gelang itu yang terletak pada menemukan pemancar kendaraan. Dia pun menyabotase perangkat magnetik di dalamnya. Tepat saat itu, gadis itu akhirnya mengucapkan kata-kata pertamanya. Saat Frank berbalik, anak buah pria misterius itu sudah tiba. Pemimpin mereka memperingatkan Frank untuk segera kembali ke rute misi. Frank mengabaikannya dan menyuruh rekannya untuk terus mencari pemancar. Lagi pula, amarah yang telah dia tekan sepanjang perjalanan akhirnya menemukan jalan keluar. Preman pertama melangkah maju, menyambutnya dengan tendangan. Musuh-musuh lainnya mengerumuninya, tetapi mereka tidak tahu siapa yang mereka provokasi. Jika kalian penasaran dengan kelanjutannya, silahkan tonton filmnya secara full. Film ini berjudul Transporter 3 yang dirilis pada tahun 2008.